Sebenarnya pemberdayaan perempuan ini sudah banyak dilakukan di Indonesia ya. Banyaknya majelis-majelis taklim, itu merupakan satu pemberdayaan perempuan. Saya bilang bagaimana majelis taklim ini, menjadi satu gerakan perempuan Islam, gitu. Pemerintah Banten ini semakin good governance, karena kemarin juga kita dapat WTP ya. Itu satu kebanggaan bahwa secara administratif Banten ini sudah sangat bagus, ada keterbukaan informasi, terus anggarannya sudah cocok dengan peruntukan, dan angka melek huruf semakin banyak, dan banyak lagi legislator perempuan yang bisa bersama-sama dengan legislator laki-lakinya melakukan satu kebijakan sehingga pengalaman perempuan terakomodir, terutama perempuan-perempuan miskin terakomodir di dalam kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekbis dimanapun Sobat Ekbis berada. Kali ini kita kembali lagi dengan program Ekbis Podcast. Untuk hari ini sangat spesial sekali, kita kedatangan tamu yang amat luar biasa. Beliau merupakan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, fraksi Gerindra, yang bukan hanya sebagai anggota DPRD tetapi sebagai aktivis perempuan juga gitu kan, juga sebagai politisi yang sangat-sangat ulung gitu kan, khususnya di Banten ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Encop Sofia. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Ekbis dimanapun teman-teman berada. Iya, jadi Sobat Ekbis ini penonton podcast Ekbis ini dipanggilnya Sobat Ekbis, Bu. Sobat Ekbis. Iya. Ya. Oke, gimana kabarnya? Karena saya tuh bingung ya sebenarnya untuk ngobrol ini biasanya manggilnya Yunda karena kebetulan beliau ini merupakan senior juga di salah satu organisasi. Jadi Yunda aja kayaknya ya. Iya, Yunda aja lebih enak ya. Lebih enak. Lebih enak ya. Oke, gimana Yunda kabarnya sekarang? Alhamdulillah, bulan Ramadan ini berkah. Berkah, alhamdulillah. Banyak silaturahmi, banyak juga beribadah ya. Amin. Ya, mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, amin, amin. Untuk bulan Ramadan kali ini ada yang spesial nggak, Yunda? Spesial? Ya, paling secara personal ada yang hilang pada bulan Ramadan ini ya. Tapi itu biasalah. Ya, ada yang hilang itu kan biasanya keluarga rame, kan lebih rame. Ibunda saya sudah tidak ada, dan orang spesial saya juga sudah tidak ada, itu aja bedanya. Tapi senangnya ketemu dengan teman-teman relawan, buka bersama, waktu rasanya cepat ya, dan sangat berkah, bisa ketemu banyak orang dengan cara beribadah gitu. Iya, Senang, alhamdulillah. Di balik rasa kehilangan ternyata masih banyak Bu ya nikmat-nikmat yang lain gitu kan, dengan ada orang-orang yang terus bersama kita gitu kan, khususnya di bulan Ramadan ini. Iya, betul. Jadi ada kesempatan di Ramadan ini kan kita bisa sholat tarawih ya. Kemudian tentu saja dengan sholat tarawih ini kita bisa ketemu banyak orang, punya waktu, momen-momen bersama dengan orang-orang terdekat kita, dan kadang-kadang juga kita berpindah-pindah tempat gitu. Jadi acara bukber ini asal punya banyak tenaga aja, banyak sekali acara bukber. Tiap hari bukber kayaknya. Iya, tiap hari bukber. Oke, Yunda menarik sekali ya untuk sosok seorang Yunda Encop ini. Kan banyak orang juga memperhatikan gitu kan, turut menjadikan sosok inspiratif juga gitu kan. Amin, ya Allah, Iya, Yunda ini banyak bergelut di, baik itu di sosial gitu kan, di politik itu udah pasti gitu kan. Nah sebenarnya yang jadi pertanyaan besar, Yunda ini dulunya ini kalau pendidikannya itu seperti apa sih Yunda? Pendidikan dulu ya.
Mulai dari kapan nih? Boleh dari SD Yunda. Sayangnya saya nggak TK. Oh, nggak TK. Belum ada ya Yunda ya pada saat Oh, itu? udah ada Oh, udah ada. TK. Jadi saya orang kampung, orang kampung. Masih kecil pengen sekolah. Mhm. Jadi pengen sekolah. Kalau orang dulu itu katanya kalau pengen pengen sekolah itu harus tangannya nyampe di telinga gitu ya. Oh, iya? Katanya itu tanda-tanda orang udah gede. Jadi Oh, usia saya itu masih kecil, jadi supaya bisa sekolah sedikit dituakan. oke. Gitu. Tapi kemudian ya saya masih bisa bisa menyesuaikan dengan teman-teman kelas. Jadi efeknya lagi pada background organisasi dan lain sebagainya, saya biasanya itu organisasinya strukturnya udah tinggi Mhm. tapi usianya masih kecil gitu. Iya. Maksudnya jadi Mhm. banyak yang sayang. Oke. Ya. Baik, itu di kuliah waktu itu di mana Yunda? Saya S1 di waktu itu masih IAIN ya, IAIN Syarif Oke. Hidayatullah, ngambil dakwah. Jadi kalau SD di Serang, Mhm. SMP di Serang, kemudian pada masa SMP itu eh gairah Islam saya sangat bergejolak ya, sangat Oh. tinggi waktu itu. Kemudian saya pengen masuk pesantren, mampir di Darul Qolam, kemudian saya lulus di Al-Heriyah. Oh, ya. Kemudian melanjutkan lagi, saya waktu itu ini pengen jadi nonton penceramah cilik gitu ya. Jadi seneng ceramah waktu kecilnya, Mmm. waktu SMP lah, terutama SMP kelas 2. Karena waktu kelas 1 saya waktu itu saya bilang, gimana ya, pelari dulu mah kan Oh, waktu atlet juga Yunda? atlet Wah, waktu luar waktu biasa. awal-awal ya mungkin karena itulah, karena orang kampung banyak olahraganya. Terus Iya. kemudian S1 di UIN Syarif Hidayatullah, saya ikut organisasi di HMI. Mhm. Saya banyak sekolahnya di luaran, jadi dibanding di kelas gitu, Mhm. di HMI itu waktu zaman saya itu banyak kajian-kajian, jadi saya Mhm. lebih senang eee, kajian-kajian di luar, di IAIN, tapi kita juga belajar tentang sosiologi klasik ya, Oh, Muhammad oke. Wahid dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Mmm, ya. Kemudian saya senang juga dengan persoalan-persoalan perempuan, ya persoalan perempuan. Nah, ya gara-gara begitulah kemudian, saya mengajukan diri ya untuk mendapatkan beasiswa di Ford Foundation. Alhamdulillah dari Banten nampaknya saya yang teruntungkan dapat beasiswa di Ford Foundation di Hawaii University. Di Hawaii University sebenarnya saya datang ke sana berencana ngambil sosiologi. Bahkan saya rencananya ngambil Women Studies, Oke. studi tentang perempuan. Mhm. Sampai sana, saya dikasih, saya daftar di sosiologi, ternyata saya disarankan untuk di politik. Karena isu-isu perempuan dengan politik itu berdekatan katanya. Akhirnya saya ngambil ilmu politik, Mmm. dikasih plus juga. Jadi saya tuh, double degree ya, Oke. dikasih 2 tahun untuk pengambilan master, 1 tahunnya Women Studies di, Hawaii University. Jadi alhamdulillah saya 3 tahun di sana. Wah, 3 tahun Ya. jadi, warga USA gitu Bu ya? Luar Tetap biasa sekali. warga Warga Indonesia Indonesia ya maksudnya? yang Karena ada di USA. iya, yang Di ada. sana ada organisasinya juga, Oh, Teh, ada? namanya Permias. Permias itu kenapa saya lupa ya sekarang, nanti kalau ingat saya ceritakan. Oke, siap. Ter Permias itu singkatannya apa ya, pokoknya, mahasiswa ya, itu organisasi yang organisasi sepem mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, di Amerika.
Oh, ada. Iya, saya sebenarnya pengurus Permias, tapi sekarang lagi bebel, lagi lupa, lagi Iya. lupa itu perpanjangannya. Mhm. Pernah jadi sekretaris dan jadi bendahara di Permias, Wah, aktif juga ya ketika Yunda di ini. Hawaii. Ya, Iya. Berarti bukan hanya aktif pas jadi mahasiswa di Indonesia aja, tapi di luar negeri pun aktif juga gitu kan di beberapa organisasi. Luar iya, biasa. Kalau Julia pribadi ya melihat cerita tadi Yunda Encop ini sangat amat jadi punya ketertarikan terhadap intelektualitas gitu di bidang akademik gitu. Dan menarik ini Yunda, karena tadi sedikit nyenggol juga nih permasalahan ya Yunda terlibat dalam gerakan-gerakan perempuan gitu. Nah, pada saat itu bagaimana sih Yunda boleh cerita tentang dunia pergerakan pada saat itu, aktivis-aktivis perempuan pada saat itu bagaimana Yunda pada saat itu? iya. Yunda berkiprah. Saya itu di Ciputat, Hmm. Kohati di Ciputat, sekarang jadi dubes. Kemudian banyak lah kalau Mm-mm. disebut satu persatu, banyak Iya. sekali. Karena wacana wacana tentang perempuan itu mudah diakses ya. Saya pertama sekali mengenal isu perempuan itu tahun 90-an, 92. Nah, kami membuat kelompok studi namanya Cut Nyadin, yang sekarang Oke. orangnya sudah menjadi tokoh-tokoh semua nih. Eh, nah, kelompok studi Cut Nyadin ini mempersatukan antara Kohati, kalau PMI-nya itu apa ya istilahnya ya? Kopri. Kopri, Kohati, Kopri, dan Imawati. Jadi mempersatukan 3 kelompok perempuan, organisasi perempuan yang mungkin saat itu masih dalam tanda kutip suka rada haram gitu ya. Mm-mm. Maksudnya kadang-kadang kan yang PMII nggak mau sama HMI gitu kan ya, Mm. yang IMM juga nggak mau sama PMI misalnya kayak gitu. Nah, kita coba satukan dengan visi yang sama, yaitu kita buat kelompok namanya kelompok Islam dan Gender. Nah, di Cut Nyadin itu teman-teman Cut Nyadin misalnya dari tokoh PMII-nya Mbak Badriah Fayumi itu dulu kita buat sama-sama kelompok Cut Nyadin. Kalau teman-teman HMI-nya misalnya selain saya ada Ratna Batara Munti ya, yang pekerja pekerja ini ya, pekerja aktivis perempuan. Terus kemudian ada siapa lagi ya, banyak juga, Banyak ya. banyak juga. Jumlah. Saat itu kita juga yang pertama membuat ini ya, apa, ada lokakarya tentang bagaimana tafsir Al-Quran secara adil. Itu kita manggil Rifat Hasan saat itu. Training terus disupport oleh apa ya, karena waktu itu kita hanya pelaksana kan, Mm. panitia ya panitia, tapi ya Cut Nyadin ikut andil lah dalam acara tersebut ya, terdepan gitu. Mm. Itu kita manggil Rifat Hasan ya, salah satu pesertanya itu Profesor Najaruddin Umar. Nah, barangkali Oh, iya iya. kita pernah satu bis ini ketika pulang, Pak Najar pulang Mm. sama-sama ke Ciputat, Mm. eh, kita barengan naik bis. Ya mungkin itu juga kenangan kali Pak Najar, Mm. apa, pulang naik bis dengan teman-teman Cut Nyadin. Wah, Ya, luar biasa. Dan masih ada Bu sampai sekarang, Yunda. Cut Nyadin. kayaknya sekarang itu apa masih ada apa enggak ya, regenerasinya kayaknya nggak ada, Oh, sayang banget ya. regenerasinya nggak ada Iya, ya, sayang sayang banget banget. ya. Padahal saat itu juga kita dapat ini juga tuh reward dari beberapa, dari Kalyana Mitra, dari Mm. Kompas, dari Solidaritas Perempuan, kelompok studi yang dianggap progresif Mm. saat itu. Karena saat itu isu gerakan perempuan itu belum terlalu marak, apalagi kalau dikaitkan dengan Islam ya, Ya. tafsir Islam itu belum begitu marak. Sekarang alhamdulillah sudah sangat bagus
di mana-mana, bahkan eee, bahkan hampir di seluruh Indonesia sudah mengadopsi, melakukan ratifikasi kan, kemudian ada instruksi presiden juga tentang pengutamaan gender, dan kemudian diaplikasikan di berbagai daerah termasuk Banten tentang Perda Pengarusamaan Gender. Yang sekarang Mhm. lagi mau diperdakan lagi nih, Perda Oh, iya. Pengarusamaan Gender teh, Oh, barusan, mhm. barusan diparipurnakan. Jadi kita sudah punya Perda Pengarusamaan Gender saat itu tahun 2005 ya, tetapi karena ada perkembangan-perkembangan, komitmen komitmen lagi di dunia internasional, kemudian ada Perpu dan Mhm. ada kebijakan-kebijakan pusat yang nampaknya, akan lebih sempurna untuk disempurnakan lagi, maka Perda Pengarusamaan Gender, direvisi menjadi perda yang terbaru lagi. Nah, baru akan dipansuskan. Wah, semoga diperlancar ya, Yunda. Iya, Tadi amin. karena memang, itu sangat dibutuhkan sekali ya untuk ya khususnya, kaum-kaum perempuan gitu kan untuk mendapatkan ya setidaknya hak-hak gitu kan untuk kehidupan yang layak dan lain sebagainya gitu. Nah, Yunda, menarik tentang perjalanan Yunda di bidang aktivis yang juga membawa isu-isu perempuan dan sampai studi ke luar negeri itu juga ngambil ini ya diploma Women Studies gitu kan. Iya, Dan hal menarik yang kemudian Yunda tuh pengen ngambil ini diploma Women Studies itu digabungkan tadi. dengan politik itu seperti apa Yunda? Mhm. Hmm. Jadi waktu itu, salah satu proposal saya sebenarnya, pengen studi tentang perempuan itu, waktu itu lagi masih maraknya kuota perempuan. Waktu itu masih dalam perdebatan, kuota perempuan itu disepakati atau enggak. Karena kuota perempuan itu adalah satu kebijakan yang afirmatif, bagaimana perempuan dikasih kuota untuk menjadi kandidat ya, kandidat legislatif. Di mana saat itu nomor urut kan, dan susah sekali loh, waktu zaman sistemnya tertutup, nomor urut perempuan itu dibilangnya kan nomor urut sepatu. Jadi perempuan selalu hanya dijadikan sebagai vote getter. Jadi hanya pengumpul suara, tetapi Oke. dia tidak bisa menjadi subjek yang bisa duduk dan merubah satu kebijakan, gitu. Nah, dengan adanya kuota perempuan itu merupakan satu tindakan afirmatif di mana kemudian di dalam undang-undang, bahwa baik partai politik, kepengurusan partai politik, kemudian, eee, kandidat, caleg itu harus 30% itu perempuan. Sehingga nomor urut perempuan yang tadinya hanya nomor sepatu jadi vote getter gitu kan, Mhm. kemudian ya minimal-minimalnya itu bisa jadi nomor urut 3. Itu luar biasa, Iya. bukan apa ya, oh itu luar biasa sekali di politik ya, punya tempat. Dan kemudian juga tidak heran banyak sekali perempuan yang dikasih nomor urut 1 oleh partainya, gitu. Jadi kalau partainya itu lebih memiliki pemihakan terhadap perempuan, dia juga melihat perempuan-perempuan yang potensial ini tidak disia-siakan, di dalam nomor urutnya, gitu. Nah itu yang waktu saya kuliah di, mau kuliah di Amerika, itu salah satu yang saya lihat pemihakan saya bahwa penting sekali perempuan dikasih, bentuk satu afirmasi perempuan itu adalah dengan kuota. Kemudian karena background saya adalah agama dan saya juga, saat di Ciputat bersama teman-teman menggeluti kelompok kerja gender dan Islam, maka, saya sedikit nakal, pikirannya liar. Saya bilang, saat itu saya bilang,
sebenarnya pemberdayaan perempuan ini sudah banyak dilakukan di Indonesia ya. Banyaknya majelis-majelis taklim itu merupakan satu pemberdayaan perempuan. Saya bilang bagaimana majelis taklim ini menjadi satu gerakan perempuan Islam gitu. Itu yang saya lakukan waktu saya melamar di Ford Foundation. Dan juga memang selain itu kan saya banyak bekerja juga dengan perempuan, dengan ulama-ulama perempuan, kemudian juga saya banyak bekerja juga dengan perempuan-perempuan yang marginal, yang barangkali banyak yang tidak dipedulikan ya, kayak perempuan-perempuan miskin gitu. Saya dulu nih waktu zaman mahasiswanya, walaupun kantongnya kantongnya tidak tebal gitu, tapi mentalnya itu, mimpinya itu lebih banyak. Sehingga kita dengan teman-teman yang punya visi bersama itu, ya kita melakukan satu gerakan kayak bagaimana juga eh kita melakukan pendidikan pada anak-anak jalanan, terutama anak-anak jalanan perempuan. Kemudian kita mencoba juga ya karena di HMI saat itu kan banyak kanda-kandanya atau yunda-yundanya yang mapan. Jadi kita satukan, dia ada ibu asuh gitu loh. Jadi kita yang memfasilitasi supaya nih ada nggak banyak, misalnya 6 orang gitu, 6 orang di Pasar Ciputat, di Kampung Rambutan, di Pasar Jumat, kira-kira gitu ya. Eee, nggak terlalu banyak, tetapi ngerasa itu adalah bagian dari mimpi kami, eee, dan itu juga lah ya yang nampaknya yang membuat dianggap gerakan kita ini dianggapnya mungkin biar saya itu mungkin akan lebih baik lagi kalau saya ini dididik gitu kan. Nah, saya pulang ke Serang, saya juga masih melakukan hal yang sama. Kebetulan kan rumah saya tidak jauh juga dengan terminal ya, Iya. terminal Pakupatan. Nah, di situ sama juga kegiatannya, melakukan binaan-binaan yang sebenarnya orang bilang mungkin sederhana ya, ala kadar. Dan menurut saya saat itu dan sampai sekarang, berbuat baik itu tidak mesti wah, berbuat baik itu tidak mesti nunggu besar. Apa yang kita bisa lakukan, itu gitu. Dan nggak usah merasa takut diketawain gitu ya, kita hanya melakukan itu, enggak. Karena kan sebenarnya, eee, kalau kita berbuat baik, itu kan kita menjaga organ tubuh kita, pikiran kita, pemihakan kita terus berlanjut. Tidak mesti kalau ngasih itu nunggu kaya gitu, lama. Karena kaya itu standarnya beda. Kita udah begini nih, yang sudah orang lain anggap sudah kaya, orang kaya itu merasa masih dia tidak kaya, gitu. Dia di atas langit ada langit. Iya. Kalau gitu nggak selesai-selesai. Tidak ada standar untuk orang itu dikatakan kaya atau tidak gitu ya. Iya, makanya apa yang bisa kita bagi, kita Hmm. bagi. Apa yang bisa kita lakukan, gitu. Kalau kita hanya bisa ngasih, anak yatim satu, kenapa tidak, gitu. 2, kenapa tidak, 1000 ya kenapa tidak, gitu. Tergantung pada apa yang kita kasih. Dan juga mungkin ada keyakinan ya kita ya, bahwa itu sudah pasti secara alamiah, kayak kita donor darah. Kalau kita kasih darah ke orang, pasti ada darah fresh untuk kita. Jadi kalau kita ngasih orang, pasti ada rezeki fresh juga dari Allah gitu. Karena kita ini kan sesungguhnya bendahara Allah. Kita hanya menyalurkan saja.
rezekinya dari Allah, kita hanya menyalurkan saja. Kalau rezeki dari Allah itu kita pegang terus, itu saluran dari Allahnya mandek. Iya, Karena ada titipannya yang belum dikasihin. dikasihkan. Kalau titipan itu dikasihin, pasti Allah kasih titipan lagi. Yang lebih besar ya Yunda. Iya. Wah, luar biasa sekali. Berarti menarik tadi Yunda, apa yang Yunda sampaikan ya. Yunda juga ya termasuk eh, golongan yang turut memperjuangkan juga hak representatif perempuan di politik gitu kan, di apa namanya, kursi-kursi Dewan Perwakilan, baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif gitu. Nah itu impactnya itu ada sampai sekarang gitu, terbukti dengan banyak sekarang ya Yunda yang perempuan yang sudah berani mencalonkan diri jadi gubernur, bahkan presiden dan lain sebagainya gitu kan. Nah, eh kan sekarang Yunda sudah berpolitik gitu kan, dan Yunda di fraksi Gerindra ya. Ya, Gerindra. Kemudian apa yang menjadikan Yunda berlabuhnya tuh ke Gerindra gitu tuh? Oh iya, Iya. jadi gini, saya dulu awal sekali menganggap Pak Prabowo itu serem ya. Iya. Terus kemudian ketika saya dekat dan baca buku-bukunya, dekat dengan orang-orangnya Pak Prabowo, saya kagum. Itu belum ada Gerindra, Oh, saya kagum. Jadi Pak Prabowo itu dari dulunya itu melakukan refleksi tentang Indonesia. Bagaimana Indonesia ini yang kaya raya, alamnya melimpah ruah, tetapi rakyatnya miskin. Gitu. Dan Pak Prabowo itu orangnya itu ngomongnya itu spontan, tidak pernah tidak bisa lip service gitu. Pak Prabowo itu kalau ngomong itu tegas seadanya. Ya, mungkin kadang-kadang orang di politik mungkin ya, kadang-kadang mungkin terlalu lugas gitu orang seperti Pak Prabowo. Tapi saya saat itu malah tertarik speak up gitu. Dia speak up. Pak Prabowo itu orang yang teruntungkan ya, dalam artian beliau kan bukan orang miskin gitu ya. Tetapi dia memikirkan nasib orang miskin itu luar biasa. Jarang loh orang yang dalam posisi yang nyaman, mereka masih memikirkan bagaimana penderitaan orang miskin. Nah itu saya senang. Kemudian juga saya belajar memahami platform partainya. Kalau saat itu saya kan lagi concernnya dengan pembelaan terhadap TKW ya. Nah di dalam platform Partai Gerindra itu ada bagaimana melakukan pembelaan terhadap TKW. Nah itu sebenarnya salah satu yang saya terpukau gitu. Ternyata memang undang-undang tentang TKW itu mestinya Dewan RI ya. Tapi saya sudah terpukau. Nah, saya yakin Dewan RI Gerindra itu pasti support undang-undang perlindungan terhadap TKW, karena itu salah satu platform partai yang membuat saya jatuh cinta pada Gerindra gitu. Nah, dari situlah saya dulunya non partisan, tidak percaya pada partai gitu kan, tidak mau memihak ke partai, pengen berjuang aja lah demi kemanusiaan misalnya gitu. Tetapi di dalam dunia demokrasi ini, kalau kita ingin melakukan satu perubahan kebijakan, kita harus masuk ke dalamnya, apakah kita menjadi legislatif ataukah menjadi eksekutif. Kita harus menjadi subjek langsung gitu. Kerja-kerja yang saya lakukan, istilahnya kerja pinggiran ya, kerja intelektualitas misalnya, itu bagus dan bisa juga. Tetapi kalau itu bagaimana masuk dalam satu kebijakan,
nampaknya kerja-kerja intelektualitas itu akan lebih sempurna kalau masuk di dalam kebijakan, gitu. Oke. Akhirnya saya belajarlah di politik praktis dan saya melabuhkan diri di Gerindra sejak awal, Mmm. sejak Gerindra itu berdiri, dan itu yang membuat saya senang. Dan ternyata Pak Prabowo ini sampai sekarang itu masih istiqomah orangnya, eee, seorang negarawan, seorang negarawan. Waktu saya dididik di Hambalang, pulang dari Hambalang itu, kami cinta negaranya itu lebih tinggi sekali, dan kami tidak akan rela, bendera merah putih misalnya ya, jatuh gitu. Sebegitunya kita menjaga karena itu Mmm. simbol dari harkat martabat dari Indonesia gitu Iya. ya. Kan tidak lain tidak bukan itu, kurikulum yang diberikan oleh Pak Prabowo ya. Jadi beliau sangat cinta sekali pada negara, pada masyarakat, Mmm. pada perempuan, pada ibu-ibu, orang tua gitu. Dia, apa sih, dia itu hatinya sangat halus sebenarnya. Di balik ketegasan beliau gitu Tegasan ternyata. ya, beliau tegas Mmm. dan beliau tidak pernah berbasa-basi kalau ngomong itu tegas, keras gitu, eee, tapi itu bagian dari ketegasan beliau. Wah, luar biasa. Dan Iya, itu ya, lagi-lagi yang, eee, bukan mengakibatkan ya, menjadikan Yunda jatuh cinta gitu kan terhadap betul. partai ini gitu Iya, kan, karena pada sosok pada ge figur Pak Pak Prabowo. Prabowo yang luar Iya, biasa gitu luar kan biasa. Yunda. Dan, menarik juga Yunda, lagi-lagi menarik karena, dari awal kan Yunda ini background-nya sebagai aktivis yang dikatakan ya, sering melakukan, apa namanya, kajian-kajian mungkin dari, kajian tentang kebijakan mungkin kan dan lain sebagainya. Tapi, seiring berjalannya waktu Yunda, akhirnya terjun kepada politik praktis gitu kan yang tadi yang Julia simak itu. Kenapa terjun? Karena untuk mengaktualisasikan gitu kan pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang sudah jadi keresahan gitu untuk nantinya bisa suarakan gitu kan dan diaktualisasikan. Dan pertanyaan kemudian timbul, Yunda. Gerindra ini kan ya kita katakan partai yang besar gitu kan dan di Banten ini ya Pemenang. pemenang gitu Iya, kan, suara suara terbanyak gitu iya. kan. Tapi eh untuk di eksekutif Mhm. gubernur dan wakil gubernur sepertinya Gerindra ini belum pernah mencalonkan gitu kan. Kalau Baik, mencalonkan sudah, oh tapi mencalonkan sudah. keberuntungannya belum. Di Oke. Kota Serang Hmm. kemarin kan kita punya wakilnya, kandidat ya, Ya. kandidat wakil wali kota, tetapi kita belum beruntung. Ya siapa tahu nanti di 2024, kami akan, sudah saatnya Gerindra punya kader ya, Hmm. kader kader dari Gerindra untuk menjadi eksekutif, supaya sempurnalah eksekusinya. Ya. Jadi kalau legislatif ini kan kebijakan-kebijakan, ngobrolin ini, kalau eksekutif kan pelakunya langsung. Jadi kalau ada contoh pelakunya mungkin enak gitu ngomongnya, Iya. lebih enak lagi. Iya, dan mungkin di tahun 2024 akan ada satu nama Yunda yang nanti dicalonkan untuk di Pilgub nanti? Kalau nama, belum, kalau nama belum, paling Hmm. karena kita punya ketua DPD, 2 ketua DPD lah yang layak ya untuk Hmm. di Pilgub, ya Pak Desmond lah, kira-kira Pak Desmond, Oh, Junaidi iya. Mahesa. Eee, Mudah-mudahan Pak Desmond-nya mau nih jadi gubernur, kita Ya, nggak tahu ya, iya. mudah-mudahan, siapa tahu. Tapi untuk presentasi, pasti kan ada proyeksi ya Yunda, proyeksi untuk Pilgub 2024 ini untuk Partai Gerindra sudah sejauh mana memproyeksikan bagaimana nanti ke depannya untuk ikut berlaga di kontestasi politik itu seperti apa Yunda? Khususnya di Banten ini ya. Ya, tentu saja karena kami partai politik, Mm. yang dipersiapkan itu adalah bagaimana kami punya legislatif. Bagaimana secara umum,
Partai Gerindra bisa mencapai angka minimal untuk, ini ya, masuk di dalam parlemen. Walaupun sekarang alhamdulillah kan, partai Partai Gerindra secara nasional termasuk juga partai yang cukup besar gitu kan. Tapi kan kita harus tetap bisa mempertahankan itu. Dalam konteks Provinsi Banten, nah kita kan pemenang. Jadi bagaimana yang dipersiapkan ini, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya Gerindra ini menjadi pemenang. Nah, kalau saya ada tambahan lagi, bagaimana kita menjadi pemenang dan ada tambahannya perempuan. Nah, Nah nah kan ya, di apa namanya, di Banten ini ada tambahan kursi teh. mhm. Kemarin itu 85 kursi, sekarang Oh, 100 kursi. Siapa tahu, masyarakat memberikan tambahan kursinya, 15 kursi tambahan itu untuk perempuan. iya. Amin 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 amin. 15 kursi itu tambahannya, Yunda? Iya, jadi Bagus. 100 kursi karena Mhm, masyarakat semakin bertambah, oke. gitu. So iya, siapa tahu juga Yunda mungkin yang nanti Di akan ikut kontestasi gubernur, iya, kontestasi gubernur. ketua DPD lah Oh. teh. Saya yang penting kelantik lagi aja ini, Oh, mohon doanya. berarti Yunda akan Mempertahankan itu juga saya belum tahu. oh iya, Iya, berarti Yunda akan tetap di DPRD provinsi? DPRD provinsi, DPD provinsi. biar muatan apa namanya, biar saya lebih dalam, Mmm, eee, politik lokalnya. Saya paham betul Banten gitu, bisa berjuang untuk Banten, ya. Ya mudah-mudahan begitu, iya. namanya juga orang Serang, jadi Oh, Serang, iya. wong Serang pengen ngebangun Banten tentunya. Dan butuh waktu lama ya, Yunda ya, untuk membangun Banten itu dan untuk 1-2 periode mungkin tidak cukup gitu ya bagi bagi Yunda gitu untuk Iya, terus. kita ini kan sebenarnya kalau mau ngomong cukup atau enggak kan ya, eee, perjuangan itu selalu berkelindan kan, Mhm, perjuangan masih banyak persoalan, masih banyak juga, perempuan ya yang harus duduk di kebijakan. Selain perempuan juga kita masih butuh banyak laki-laki yang sayang pada, perempuan dan, dia bisa kolaborasi ketika di dewan berjuang untuk perempuan. Yang sekarang alhamdulillah kan kita mau ada perda pengerusamaan gender yang mau kita bahas bersama, itu akan mhm, dibahas di Komisi 5. Nah itu kan yang bahas kan laki-laki dan perempuan, dan ketika raperda itu masuk prolegda dan disepakati untuk dipansuskan, itu kan harus ada kerjasama, harus ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. iya, Misalnya di Banten perempuannya baru 15 orang loh, dari 85. Kalau hanya mengharapkan dari perempuan saja, itu kan enggak quorum. Itu kan berarti ada laki-laki juga mhm, yang peka, ada laki-laki juga yang mendukung. Dan istilahnya kalau sudah diparipurnakan, 85 anggota itu sudah sepakat. Jadi, berjuang itu mesti berkolaborasi juga dengan laki-lakinya. iya, Jadi penting sekali perspektif gender itu tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Dan kalau kita ngomongin keadilan gender, yang diuntungkan itu bukan saja perempuan, tapi juga laki-laki. Keuntungannya apa? Di dalam masyarakat yang patriarki, yang diskriminatif, laki-laki, dianggap lebih kuat, lebih hebat, harus menjadi pemimpin. Itu tuh bukan satu, mungkin bisa dianggap keuntungan, tapi bisa juga, kerugian juga. Kerugiannya apa? Kan tidak semua laki-laki itu punya potensi untuk memimpin. iya, Tidak semua, laki-laki itu kuat. Selain itu juga di dalam diri laki-laki itu kan juga ada,
apa ya, ada rasa kasih sayang, ada butuh nangis kan, ada emosi gitu. Kan kasihan, Ya. masa gara-gara laki-laki dia nggak boleh nangis misalnya gitu ya. Atau sebaliknya perempuan, perempuannya potensial, perempuannya bisa memimpin dan lain sebagainya, itu tidak boleh gara-gara dia perempuan. Padahal dunia ini harus dilayani oleh masyarakat yang adil. Lama-kelamaan itu juga akan berubah. Jadi, isu keadilan gender itu di dalam Islam dulu ya, saya pernah belajar waktu dulu, sudah lupa-lupa inget, tapi kayaknya muncul lagi. Ya katanya itu sama seperti perjuangan perbudakan di dalam Islam. Pada masa lalu, perbudakan itu biasa saja, dianggap biasa, bahkan ada fikihnya dan lain sebagainya. Tetapi melalui perjalanan waktu, kan penafsiran Islam itu, Islamnya tidak berubah, tapi penafsiran Islam itu kontekstual dengan zamannya. Dan ternyata suatu yang tidak manusiawi itu kan kemudian juga mengalami perubahan-perubahan ya. Kecuali ada satu kayak tauhid itu kan nggak bisa diapa-apakan. Tapi Ya. kalau hubungan kemanusiaan itu kan terus berkembang, bagaimana memanusiakan manusia. Akhirnya kan sekarang perbudakan tidak boleh gitu kan, itu tidak manusiawi gitu. Nah itulah, jadi isu perempuan, isu keadilan gender itu juga semakin berkembang, akhirnya akan berkembang. Dan itu merupakan isu bersama ya, lagi-lagi Yunda, bukan hanya kaum perempuan nih yang menggaungkan gitu, tapi ada partisipasi laki-laki juga gitu. Iya, Dan alhamdulillahnya sekarang banyak juga ya Yunda, iya, feminis-feminis yang itu timbulnya dari laki-laki gitu kan, yang iya. turut Karena bersama gitu. karena memang karena memang dunia yang adil itu adalah kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama gitu. Sehingga banyak laki-laki yang merasa harus berpikir, harus menegakkan keadilan gitu. Jadi ya alhamdulillah sudah ada perkembangan. Kalau kita implementasikan di partai politik, dan itu kebetulan pimpinan partai yang memiliki perspektif keadilan gender, mau memberdayakan perempuan, karena emang yang isu yang langsungnya itu adalah pemberdayaan perempuan ya. Nah, itu kemudian banyak pengurusnya yang perempuan dan jabatannya di jabatan strategis, bukan hanya tim hore. Ya. Kemudian banyak juga eh, pendidikan politik untuk perempuan, terus calegnya juga perempuan dikasih nomor urut yang baik gitu kan. Ada kuota itu bukan kemudian bisa ditebak gitu, nomor 3 perempuan semua, nomor 6 perempuan semua. Tapi ada ada pemihakan-pemihakan gitu. Ada nomor urut 1 perempuan gitu. Dan dengan adanya mohon maaf, dengan adanya kesadaran begitu, bisa saja pendidikan perempuan itu ekstra, karena perempuan ini kan sudah lama sekali tertinggal di dalam dunia politik, karena termarginalisasi ya dan ditinggalkan. Ya artinya untuk mengejarnya itu kita harus belajar ekstra gitu. Dan sebenarnya juga beban beban laki-laki dengan memberdayakan perempuan sebenarnya juga kemudian bisa berbagi gitu. Iya. Oke Yunda, Jule mau bertanya lagi Yunda, perihal kedudukan sekarang Yunda kan di DPRD Provinsi di Komisi 1 ya Yunda. Iya. Mengenai aktualisasi konkret sejauh ini Yunda sudah apa aja dan yang sudah Yunda lakukan gitu kan di Komisi 1. Ihwal tadi mengenai isu-isu perempuan yang turut Yunda suarakan juga gitu kan. Itu sudah sejauh mana Yunda lakukan dan tugas-tugasnya itu sebenarnya apa saja sih di Komisi 1 itu yang kemudian bisa
padankan gitu? Ya, Komisi 1 itu adalah komisi tentang pemerintahan ya, pemerintahan dan perundang-undangan. Nah, di Komisi 1 ini mitra kita hampir seluruh OPD. Jadi Komisi 1 inilah yang memastikan bagaimana, kinerja dari dinas-dinas, semua dinas gitu ya. Terus ada ya BKD, ada juga Sekda juga ya, Sekda juga masih, mitra kami, gubernur. Kemudian, Diskominfo, KPU dia, pokoknya yang instansi vertikal itu juga mitra kami karena, memang di apa namanya, selain pemerintahan juga perundang-undangan. Nah, yang kita pastikan tentu satu bagaimana kinerja ASN itu, bagaimana mutasi, rotasi, kemudian bagaimana, background background dari ASN itu, linier dengan posisinya gitu ya. Kemudian juga bagaimana focal point di dalam Perda Pengurusamaan Gender yang lalu itu bisa terimplementasi. Nah, lebih spesifik, saya melihat bagaimana data terpilah, ASN-nya, berapa PLT dan lain sebagainya. Sekarang ya saya senang dengan hadirnya, eee, PLT, PLH ini ya, apa nama, sekdanya perempuan kan, Bu Virgo, gitu ada udara yang baik lah, ada beberapa kepala dinas perempuan juga, itu juga satu udara yang baik, perkembangan yang baik untuk Banten. Tambah lagi nanti kan kalau sudah dipansuskan ada Perda Pengarusutamaan Gender, berarti nanti masyarakat, organisasi, dunia usaha bisa berpartisipasi untuk membangun, kehidupan yang lebih adil gender gitu. Dan masyarakat juga dalam prosesnya, organisasi atau dunia usaha bisa berpartisipasi juga memberikan sumbangsih pada, panitia khusus yang baru saja terbentuk, agar perda itu memang mencerminkan dari, keinginan masyarakat, apa saja yang harus diatur, bagaimana pemerintah mengaturnya, bagaimana dunia usaha, tanggung jawabnya apa, haknya apa gitu ya, bagaimana organisasi-organisasi perempuan, kemudian bagaimana juga individu-individu di Provinsi Banten ini semuanya diatur di dalam peraturan daerah itu. Lengkap sekali Yunda. Ya. Dan yang menjadi harapan terbesar Yunda untuk khususnya Banten itu seperti apa Yunda untuk sekarang ini? Harapannya saya berharap pemerintah Banten ini semakin good governance, karena kemarin juga kita dapat WTP ya, itu satu kebanggaan bahwa secara administratif Banten ini sudah sangat bagus, ada keterbukaan informasi, terus anggarannya sudah cocok dengan peruntukan. Tetapi tidak sebatas itu saja, apalagi nanti ditambah di Perda Pengarusutamaan Gender, kemudian ada raperda lagi, tentang industri kreatif. Saya berharap bahwa, semakin Banten ini bisa menjadi, satu provinsi yang bisa memberikan satu percontohan, mulai dari, keadilan gendernya, mulai dari, penguatan pada masyarakat kecil melalui industri rumahan atau, industri kreatif ya. Kemudian angka kemiskinan Banten juga semakin, semakin turun, dan angka melek huruf semakin banyak, dan banyak lagi legislator perempuan yang bisa bersama-sama dengan legislator laki-lakinya, melakukan satu kebijakan sehingga pengalaman perempuan terakomodir, terutama perempuan-perempuan miskin terakomodir di dalam kebijakan. Mulia sekali ya Yunda harapan yang kita aminkan bersama untuk Banten yang lebih baik. Nah kemudian
harapan lagi, tapi ini berbeda. Harapan untuk Partai Gerindra ke depannya seperti apa, Yunda? Harapan dari Partai Gerindra, saya mewakili pimpinan partai ini. Tapi Iya. boleh dong ya, Boleh dong. boleh dong. Saya kan juga pengurus partai. Nah, itu kan. Ya, ya harapannya tentu saja secara konkret Banten bisa membuktikan Gerindra bisa hadir untuk masyarakat. Karena kemenangan yang diraih oleh Gerindra itu kan sebenarnya kemenangan dari masyarakat. Dengan hadirnya, jadi pengennya sih Gerindra selalu dekat dengan masyarakat sehingga Gerindra bisa memenangkan lagi dan bisa menjadi corong dari masyarakat, terutama masyarakat marginal dan juga perempuan, termasuk difabel ya. Itu juga harus juga kebijakan-kebijakan itu juga harus ramah pada perempuan, pada anak, pada difabel gitu loh. Dan kalau orang bilang, aduh rinci banget, emang negara harus rinci karena negara ini milik semua warga gitu. Tidak semua warga dari Banten itu punya tangan dan punya kaki yang sama. Ada saudara-saudara kita yang diberikan Allah punya kakinya satu, punya tangannya satu, atau hal-hal lain yang punya keunikan gitu. Nah, itu juga harus diakomodir di dalam satu kebijakan. Kalau Banten punya Gerindra punya eksekutif barangkali di Banten ya. Dan yang penting juga mudah-mudahan Pak Prabowo masih tetap di hati orang-orang Banten sebagaimana yang lalu. Alhamdulillah Banten, Pak Prabowo disayang oleh masyarakat Banten. Lebih dari 60% ya pemilih Banten itu mencintai Pak Prabowo. Dan mungkin harapannya Pak Prabowo bisa menjadi presiden nanti, Bu? Iya Di dong, 2024? harapannya Ya. bisa menjadi presiden. Dan Oke. saya pengen terlantik lagi teh. Oh iya, dan Ibu juga kan gitu. Iya, di provinsi Dapil Kota Serang. Dapil Kota Serang. Luar biasa sekali, Yunda Ncop. Tak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang mendalam lebih jauh gitu kan tentang bagaimana Yunda Ncop gitu kan, terus kehidupan background pendidikan sampai politik dan lain sebagainya itu sudah kita obrolkan bersama gitu ya, dan semoga ini menjadi stimulus juga bagi Sobat Ekbis yang menonton gitu kan. Dan terima kasih Yunda sudah Sama-sama. berkenan hadir di podcast Ekbis, dan selanjutnya mungkin kita akan berbincang di topik pembahasan yang lain mungkin ya Yunda. Ya. Sekali lagi terima kasih Yunda. Sama-sama. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.